dicopot dari semua jabatan. Ya. Namun tatkala orang-orang datang kemudian mengatakan kepada Imam Ahmad bahwa kondisi agama saat ini sudah rusak. Ya, kondisi agama sudah rusak, kemudian mereka jelaskan bagaimana perkembangan di luar, ya, pemerintah mewajibkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka beliau mengatakan bahwa agama ini milik Allah. Bukan milik kamu, bukan milik siapapun. Agama ini milik Allah dan Allah yang akan menjaganya dan Allah yang akan memenangkan agama ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Maka sebenarnya yang kita fikirkan terkait dengan agama ini bukan agama ini akan hancur kalau bukan kita yang membelanya, tidak. Agama ini milik Allah dan Allah yang akan membelanya. Akan tapi yang kita fikirkan sejauh mana kita punya usaha, punya jasa, punya kemauan, punya amal untuk membela agama Allah. Padahal Allah juga tidak butuh dengan pembelaan kita sebenarnya. Tapi pembelaan kita, usaha kita itu insya Allah manfaatnya akan kembali kepada kita. Jadi tatkala orang munafik keluar dari barisan Rasulullah SAW, yang rugi mereka sendiri. Ya, Allah tidak rugi, Nabi tidak rugi. Walaupun jumlah 700, tapi Allah berikan kebaikan kepada kaum muslimin. Maka di saat kaum muslimin perlu dipompa semangatnya untuk bertempur, saat itu Nabi SAW menawarkan sebilah pedang ini. Siapa yang mau mengambil sebilah pedang ini? Maka semua sahabat angkat tangan. Mayoritas mereka angkat tangan. Namun tatkala Nabi mengatakan, "Faman ya'khudhuhu bihaqqi." Siapa yang bisa menunaikan hak pedang ini? Sebagian mereka menurunkan tangannya. Karena ini sebuah tugas yang berat. Maka majulah seorang sahabat bernama Abu Dujana. Ya, kunyah beliau Abu Dujana, namanya Simak bin Kharashah. Simak bin Kharashah. Ini sahabat Ansar dari suku Khazraj, terkenal sebagai sahabat pemberani radhiyallahu ta'ala. Wafat di perang Yamamah di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala tahun 12 Hijriah radhiyallahu an. Beliau mengatakan ana akhudhuhu bihaqqi. Kalau yang sahabat yang lain menurunkan tangannya, maka dia mengatakan saya akan menunaikan haknya Rasulullah. Apa haknya yang harus aku tunaikan? Ya, maka Nabi SAW mengatakan dalam sebagian riwayat, antadriba bihal adu hatta yanhani. Engkau bertempur dengan pedang ini melawan musuh-musuh itu, pasukan Quraisy, sampai ia patah. Ini haknya. Artinya tidak boleh pedang ini disarungkan. Terus bertempur sampai dia patah atau engkau yang syahid. Ini haknya. Maka fa'akhadahu. Dia mengambilnya, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia mengatakan aku akan menunaikan haknya Rasulullah. Kemudian dia mengambilnya. Nabi menyerahkan pedang ini kepada Abu Dujana, Simak bin Kharashah. Kemudian dia keluarkan tali atau kain pengikat kepala berwarna merah. Ya, dia ikatkan di kepalanya. Yang biasanya memang ini kebiasaan dia dalam bertempur. Jadi kalau para pejuang hebat di medan tempur dahulu tatkala berperang dengan menggunakan pedang, tombak dan panah, itu biasanya pemberani itu memberikan tanda di tubuhnya. Karena biasanya mereka pakai apa? Pakai baju besi, pakai rompi besi, pakai helm besi, sehingga tidak terlihat kecuali matanya. Ya. Makanya biasanya para pemberani saat itu memberikan tanda di tubuhnya. Supaya musuh tahu kalau ini adalah fulan gitu. Jadi kalau kalian ingin mencari saya di medan tempur, maka carilah pasukan yang punya tanda itu. Ya, maka beliau keluarkan kain pengikat berwarna merah, kemudian beliau ikat di kepalanya, sehingga orang-orang mengatakan bahwa Abu Dujana telah bertekad bersumpah untuk mati. Kemudian beliau berjalan dengan angkuh di antara dua pasukan. Kemudian Nabi SAW kala itu mengatakan, inna hadhil misyah la yubghiduhu Allah illa fi mithli hadzal mautin. Sesungguhnya jalan seperti ini sangat dimurkai oleh Allah. Beliau busungkan dadanya, ya, beliau busungkan dadanya. Nabi mengatakan jalan seperti ini dimurkai oleh Allah kecuali di posisi atau di keadaan perang seperti ini. Ini Abu Dujana Simak bin Kharashah radhiyallahu ta'ala yang mengambil pedang yang ditawarkan oleh Nabi kita yang mulia
salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Masih dengar? Masih ya? Baik. Hadis yang mulia ini, para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, menggambarkan kepada kita keberanian yang sangat luar biasa dari sahabat yang mulia Abu Dujana Simak bin Kharashah. Sampai Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu taala, Az-Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini juga sahabat Muhajirin pemberani. Beliau adalah anak dari bibi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zubair bin Awwam itu anaknya Safiyah binti Abdul Muttalib. Ya, berarti ini juga sepupunya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hawari Rasulullah. Beliau bercerita bahwa di perang Uhud tatkala Nabi tawarkan sebilah pedang itu kepada para sahabat, tatkala ada yang angkat tangan, "Saya ya Rasulullah." Nabi katakan, Nabi tolak gitu. Sampai Zubair bin Awwam tatkala mengangkat tangannya, "Berikan kepadaku ya Rasulullah." Beliau ini adalah sepupunya Nabi, anak dari bibi Rasulullah SAW dan seorang pemberani. Ya, dari Bani Asad. Tapi tatkala Nabi menolaknya, kemudian diberikan pada Abu Dujana, aku pun penasaran ya. Apa sih hebatnya Abu Dujana dengan pedang itu? Apa hebatnya Abu Dujana dengan pedang itu? Kenapa Nabi menolak aku dan memberikan kepada Abu Dujana? Padahal aku adalah orang Quraisy, keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa diberikan pada Abu Dujana? Maka Az-Zubair bin Awwam mengatakan, sungguh demi Allah aku akan selalu memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Dujana dengan pedang itu. Maka subhanallah, aku perhatikan dalam pertempuran yang sangat sengit, sebagaimana yang silahkan antum baca dalam perang Uhud yang sangat luar biasa ya. Pertempuran yang sangat luar biasa menunjukkan pengorbanan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka aku perhatikan Abu Dujana, kiranya ada seorang yang pakai baju besi lengkap, tertutup semuanya, dan sangat kuat dalam bertempur. Dan banyak kaum muslimin yang dia bunuh. Karena jumlah kaum muslimin yang terbunuh di perang Uhud itu jumlahnya cukup banyak ya, 70. Cukup banyak jumlahnya. Yang terluka banyak. Maka Abu Dujana berusaha mengejar orang ini. Terus dikejar, akhirnya bertemu, kemudian perang, ya, beradu senjata, sampai akhirnya pasukan yang memakai baju besi ini pun jatuh, tinggal penyelesaian saja. Tinggal penyelesaian saja. Kiranya dia buka topeng wajahnya, dia buka helm perangnya, kiranya seorang wanita. Kiranya seorang wanita. Maka akhirnya tatkala dia sudah hendak membunuhnya, dibuka topengnya wanita, kemudian dia sarungkan pedang itu lagi. Dia mengatakan pedang yang diberikan Rasulullah lebih mulia daripada harus membunuh seorang wanita. Berarti Masya Allah ya, wanita-wanita Arab kalau bertempur mungkin kita saja mati mungkin ya. Luar biasa. Ya. Ini Abu Dujana Simak bin Kharashah, sahabat yang sangat terkenal dengan keberaniannya radhiyallahu ta'ala. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bagaimana bersegeranya para sahabat untuk menerima tawaran kebaikan yang ditawarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Karena di awal tatkala Nabi mengatakan siapa yang bisa mengambil pedang ini, semua sahabat angkat tangan. Semua sahabat angkat tangan. Bahkan ada sahabat-sahabat yang secara khusus maju seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dan Zubair bin Awam yang kita ceritakan, tapi ditolak oleh Nabi SAW. Ditolak oleh Nabi SAW. Wallahu alam apa alasannya, tapi wallahu alam ya, kalau kita perhatikan dari lembaran catatan sejarah, Nabi SAW ingin memompa sahabat yang lain. Kalau Abu Bakar dan yang lainnya itu tidak perlu untuk dipompa semangatnya, karena mereka berada di barisan terdepan. Tapi Nabi SAW ingin membuat pasukan itu punya jiwa tempur dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Ini strategi yang dipakai oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bisa melihat bagaimana para sahabat itu bersemangat untuk melakukan sebuah kebaikan dan tidak mundur
tatkala mereka sudah berniat untuk melakukan sebuah kebaikan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya seorang kalau sudah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, fa fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi lil insan ayubadir bil khair wa alla yata'akhkhar wa yasta'ina billah azza wajalla. Tatkala kita sudah berniat untuk melakukan kebaikan, lakukan, jangan ditunda-tunda dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Seberat apapun mungkin amal yang hendak kita lakukan, sudah kita niatkan, lakukan saja, minta pertolongan pada Allah. Karena Abu Dujanah ini, tatkala dia mengatakan, saya, ya Rasulullah SAW, apa haknya ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, haknya engkau ayunkan pedang ini ke pasukan musyrikin, sampai ia patah. Ini sebuah hak yang sangat apa? Sangat susah. Artinya, siap mati dengan mengambil hak pedang ini. Ini berat para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pedang dibawa bertempur sampai apa? Patah. Pedang yang mereka buat itu bukan pedang biasa. Kalau pedang-pedangan kita mungkin ya. Jadi pertempuran yang dahsyat. Maka kalau kita lihat dari bagaimana pertempuran saat itu, luar biasa ya, luar biasa. Sampai disebutkan di perang Mu'tah, Khalid bin Walid bertempur sampai di tangannya itu patah 7 pedang. Patah 7 pedang. Sehingga tidak tersisa yang aku punya kecuali pedang dari Yaman. Pedang dari Yaman. Dan itu aku gunakan untuk bertempur. Alhamdulillah dia lebih kuat dari yang lainnya. Karena dari dahulu ya terkenal pedang Arab itu tajam dan kuat. Tajam dan kuat. Sampai ada cerita Salahuddin Al-Ayyubi ya, sejarahnya. Bagaimana pasukan Eropa saat itu membanggakan pedang mereka. Sehingga mereka menunjukkan kekuatan dan ketajaman pedang mereka. Besi pun tatkala dihantamkan itu putus. Maka Salahuddin Al-Ayyubi memunculkan pedang Damaskus. Ini pedang yang sampai sekarang catatan sejarah pedang terbaik di dunia, tapi cara penggunaannya itu karena dari dahulu dirahasiakan, jadi ilmunya hilang. Ilmunya apa? Hilang ilmunya. Jadi pedang kaum muslimin itu terkenal pedang Damaskus dahulu. Ya, pedangnya ringan, tajam dan kuat. Beliau melemparkan kain sutra ke atas, kemudian meletakkan seperti ini, sutra langsung terbelah 2. Ya, begitu sangat apa? Tajamnya. Artinya kain sutra yang begitu sangat licin itu diletakkan seperti ini saja, kemudian dicampakkan kain tadi, itu langsung terbelah 2. Itu pedang Damaskus. Namun kita lihat dari catatan sejarah, pedang ini penciptaannya hanya diwarisi oleh keluarga sampai akhirnya cara penggunaannya itu ilmunya hilang. Menyepuhnya itu hilang. Bagaimana cara menyepuhnya itu hilang. Dan yang paling terkenal memang dari dahulu besi dari India terkenal. Tapi cara untuk membuatnya itu yang akhirnya hilang dari catatan sejarah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi berperang sampai pedang itu patah, ini beratnya luar biasa. Artinya mengorbankan jiwa. Siap mati, siap menjadi syahid. Namun sekalipun berat, kalau sudah kita niatkan dan kita memohon pertolongan kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan kemudahan. Karenanya ada beberapa amal ibadah yang kita sendiri kalau berpikir mampu nggak kita melakukannya. Tapi tatkala kita lakukan bismillah, biidznillah, mohon pertolongan kepada Allah, jadi itu. Kalau hitung-hitungan kita nggak mungkin. Nggak mungkin. Mustahil. Tapi apa yang mustahil pada ilmu Allah? Kalau kita bersandar kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, pasti Allah akan berikan kemudahan. Ya, yang bermasalah itu kalau kita bersandar kepada diri kita. Apalah kita lemah, kita tidak bisa apa-apa. Kehendak apapun yang kita kehendaki itu tidak akan berjalan kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Sandarkan urusan kita kepada Allah, lakukan bismillah, tawakkalna 'ala Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Hadis berikutnya, hadis ke-6 dalam bab ini, hadis Az-Zubair bin Adi, seorang tabi'in. Beliau berkata, Zubair bin Adi berkata, "Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fasyaqauna ilaihi ma nalqa minal Hajjaj." Kami mendatangi Anas bin Malik, sahabat yang mulia, yang diberikan oleh Allah kepada beliau umur yang cukup panjang. Ya, cukup panjang.
para tabi'in mendatangi Anas bin Malik, kemudian mengadukan kepada Anas bin Malik apa yang mereka alami dari kejahatan Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Salah satu di antara gubernur yang ditunjuk oleh Abdul Malik bin Marwan. Dia ini berpemahaman Nasibi, Khawarij. Sangat membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan keluarganya. Jadi umat Islam diuji dengan dua kelompok yang saling bertolak belakang. Yang satu Rafidhah, ya. Yang kedua Nasibi atau Khawarij. Rafidhah ini sangat mencintai keluarga Ali dan keluarganya. Ya, Ali dan keluarganya sampai kecintaan mereka berlebihan. Ya, sampai kecintaan mereka berlebihan. Sedangkan orang-orang Nasibi atau Khawarij, mereka membenci siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kedua-duanya berada di jurang kebinasaan. Yang benar adalah Ahlus Sunnah, ya, mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai keluarga Ali bin Abi Thalib, mencintai semua para sahabat, tapi tidak berlebihan dalam mencintai mereka. Ini para keyakinan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf ini gubernurnya Abdul Malik bin Marwan. Orang yang sangat bengis, orang sangat kejam, membunuh para sahabat, membunuh orang-orang saleh. Ya, sampai di tangannya lah terbunuh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala. Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala. Di mana Az-Zubair bin Awam yang kita ceritakan tadi, anaknya Safiyah bintu Abdul Muttalib radhiyallahu anha, bibi Nabi SAW, beliau ini dinikahkan dengan Asma binti Abi Bakar, anak putrinya Abu Bakar. Lahir dari pernikahan mereka seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Az-Zubair bin Awam ini dibunuh oleh siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf. Kala itu Abdullah bin Az-Zubair dengan sahabat-sahabatnya berlindung di Ka'bah. Hajjaj bin Yusuf tidak ambil pusing. Walaupun berada dalam Ka'bah, di Masjidil Haram, maka manjanik, ketapel-ketapel besar batu itu diarahkan kemana? Ke Ka'bah. Sampai beberapa sisi Ka'bah hancur. Dia nggak mau tahu. Yang penting Abdullah bin Zubair bisa dibunuh. Padahal Abdullah bin Zubair ini siapa? Sahabat. Abdullah bin Az-Zubair ini anak Zubair bin Awam, keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan orang yang sangat disayangi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai tatkala Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, semua istrimu itu punya kunyah, Ummu Fulan. Saya enggak punya anak. Kepada siapa saya berkunyah?" Maka Nabi katakan kepada Abdullah ini. Yani maka Aisyah dikenal kunyahnya Ummu Abdullah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya Abdullah bin Az-Zubair terbunuh. Ya, Abdullah bin Az-Zubair terbunuh di Ka'bah. Kemudian setelah dibunuh beliau disalib. Disalib. Nah, ini kejamnya ya. Dibunuh setelah dikalahkan Abdullah bin Zubair, bukan dikebumikan, tapi dia apa? Disalib. Beberapa hari disalib. Sampai ibunya Asma datang, sudah buta, ya, Asma binti Abu Bakar sudah buta. Kemudian didatangi oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Ya, dia seakan-akan ingin menghinakan, ingin menyudutkan Asma, tapi Asma kala itu mengatakan, sesungguhnya engkau telah merusak dunia Abdullah bin Zubair, tapi Abdullah bin Zubair telah merusak akhiratmu. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dari kabilahmu akan muncul dua orang, yang satu pendusta, yang satu durjana. Kalau pendusta kita sudah tahu, yang mengaku sebagai seorang nabi. Tapi kalau durjana, sepertinya dia adalah engkau orangnya. Ini keberanian siapa? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala. Jadi ini Hajjaj bin Yusuf. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan apa sebenarnya keluhan yang disampaikan oleh para sahabat dari gubernur yang sangat kejam ini, dari pemerintah yang sangat kejam ini. Kemudian apa nasihat yang disampaikan oleh siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas bin Malik mengucapkan sebuah ucapan yang hendaknya kita camkan. Beliau mengatakan, sabarlah karena sungguh tidak ada satu zaman yang kalian lalui kecuali zaman berikutnya itu jauh lebih buruk sampai kalian bertemu dengan Tuhan kamu.
Dan ini aku dengar, kata Anas, dari Nabi kalian. Jadi tidak ada satu zaman, kalau kita kaitkan misalnya tahun 2022 ini tidak lebih buruk tahun 2023. Artinya 2023 itu jauh lebih buruk daripada 2022. Maka setiap kita harus menguatkan diri kita. Apa maksud keburukan ini? Sabda ini apa? Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang lalu. Karena seorang muslim harus berjalan di atas sunnah atau berjalan di atas penjelasan yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.